Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fitratunisa dari kelas 12 MIPA 2. Video ini digunakan untuk memenuhi nilai ujian praktik Al-Quran Hadis. Agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dalam Islam, seorang akan menemukan pandangan hidup yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres, dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tata hidup manusia. Islam mengantarkan manusia menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi, dengan bekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang ia imani, ia harus mengucapkan ikrar kalimat syahadat. Dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali untuk menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari ayat di atas dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan mengerjakan perintah-perintahnya seperti sholat, zakat, dan lain-lain hanya karena Allah. Orang yang beriman bukan hanya dituntut untuk mengerjakan amal soleh semata seperti sholat, puasa, berdoa, dan lain-lain tanpa memperhatikan masyarakat sekitarnya. Dan kata lain, seseorang dituntut untuk mengerjakan ibadah kepada Allah, ia juga harus memperhatikan apakah orang lain juga melakukan hal yang sama. Apakah kemungkaran terjadi di sekitar rumah tinggalnya? Inilah konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni seorang selain dituntut untuk melakukan ibadah pribadi kepada Allah, ia juga harus memerintahkan orang berbuat kebaikan dan melarang berbuat kemungkaran. Mengenai perintah amal ma'ruf nahi mungkar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 104. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankan harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya untuk berbuat kejahatan. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalnya kita menyuruh orang lain sholat, maka kita harus melarangnya berjudi, berkata bohong, mencuri, dan lain-lain. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-baling harus aktif bekerja dengan baik. Bila salah satu baling tidak bekerja dengan baik, maka pesawat itu akan jatuh. Oleh karena itu, antara baling amar ma'ruf dan nahi mungkar harus berjalan dengan baik. Maka keimanan dan keislaman seseorang akan terjaga dengan baik. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa amar ma'ruf nahi mungkar Allah mutlak untuk dijalankan. Bila seseorang di sekitar kita berbuat kemungkaran atau tidak mau berbuat kebaikan, sedangkan kita mengetahui, maka kita wajib memberitahunya. Karena bila tidak, kita akan menerima akibatnya. Kita akan terkena murka atau azab Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kita sendiri rajin beribadah. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak kepada suatu kebaikan, bahwa baginya pahala sebagaimana pahala yang diajak berbuat kebaikan. Berkaitan, Nabi SAW pernah bersabda, dikisahkan bahwa ada seorang ahli ibadah dari umat Nabi Musa alaihissalam. Ia sangat taat kepada Allah, selalu zikir dan berdoa kepada Allah, menjalankan sholat setiap saat, puasa sepanjang hari, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan keburukan. Suatu saat ia berkata kepada Nabi Musa, "Hai Nabi Musa, tolong tanyakan kepada Allah apakah saya akan masuk surga
Setelah sekian lama aku beribadah kepadanya, maka Nabi Musa menanyakan kepada Allah. Maka Allah berfirman, "Hai Musa, katakan kepada orang itu bahwa ia akan masuk neraka karena ia tidak peduli terhadap kemaksiatan yang dilakukan kaumnya." Mendengar kabar tersebut, Nabi Musa menangislah ahli ibadah tersebut dan menyadari kesalahannya seraya memohon ampun kepada Allah. Suatu saat Bani Israel mengalami kekeringan yang berkepanjangan, maka ahli ibadah tersebut menggenggam pasir dan berkata, "Sekiranya ini adalah beras, maka akan aku kenyangkan Bani Israel dengan beras ini." Karena ucapan ahli ibadah ini, Allah berfirman kepada Nabi Musa bahwa orang tersebut akan masuk surga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.